Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk kalian yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat selalu untuk kalian di rumah, untuk keluarga segala macam ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi 3M, cuci tangan, tetap social distancing. Pokoknya mah sehat-sehat selalu buat kalian ya. Jangan merokok ya, jaga kesehatan pokoknya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tian Andriansa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang adalah universitas swasta yang terbesar di daerah Banten ya. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya ini akan melakukan presentasi dari matkul manajemen proyek informatika ya. Di sini kita langsung aja ya, kita ke proyek pokoknya mah. Oke, di sini ada CPM ya. Di sini ada tabel uraian. Saya akan menjelaskan proyek yang saya buat adalah proyek sistem informasi SMP, sekolah SMP Tanjung Anom 15 ya. Sini ada tabel uraian. Kita akan menjelaskan dari tabel uraian terlebih dahulu. Di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada tabel. Coba lihat ya, kita ada tabel di sini. Sini ada activity. Activity ini diambil kalau dari Microsoft projectnya tuh ini nih activity ya. Saya nanti jelasinnya nanti yang ini ya, activity. Oke, activity ini dilakukan ya. Nah, activity A dilakukan prosesnya selama 2 hari. Selanjutnya di sini ada activity B. Activity B ini dilakukan selama 2 hari ya. Sebelum melakukan activity B, maka lakukan terlebih dahulu activity A ya. Harus dilakukan dulu tapi activity A. Selanjutnya ada activity C. Dilakukan prosesnya itu selama 2 hari ya guys. Selama 2 hari sebelum melakukan activity C harus melakukan activity B terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada activity D ya. Activity D ini dilakukan selama prosesnya itu selama 8 hari ya. Jadi sebelum melakukan activity D ini kita harus melakukan activity C terlebih dahulu ya. Jadi nah, selanjutnya di sini ada activity E ya. Activity E ini dilakukan selama prosesnya itu selama 2 hari. Jadi sebelum melakukan activity E ini harus melakukan activity D terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada activity F ya. Activity F ini dilakukan prosesnya itu selama 10 hari ya. Jadi sebelum kita melakukan activity F ini kita harus melakukan activity D terlebih dahulu. Nah, jadi di sini selanjutnya ada activity G. Di sini activity G itu dilakukan prosesnya itu selama 21 hari. Jadi sebelum melakukan activity G itu harus melakukan activity E sama F terlebih dahulu, harus 2 di sini untuk activity G itu khusus ya. Selanjutnya di sini ada activity H. Activity H ini tuh dilakukan tuh prosesnya selama 21 hari guys ya. Jadi untuk melakukan activity H ini sebelumnya kita harus melakukan activity G terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada activity I ya. I ya, ini tuh dilakukan tuh selama 1 hari ya guys. Selama 1 hari pokoknya prosesnya tuh sebelum melakukan activity I. Waduh, maaf guys, ada angin lewat. Harus melakukan activity H terlebih dahulu ya. Harus. Terima kasih guys. Terus sini ada activity J ya. Sebelum melakukan activity J ini ya, J ini prosesnya tuh selama 30 hari ya guys. Selama 30 hari. Jadi sebelum melakukan activity J ini harus melakukan activity I. Nah, itu untuk tabel uraian. Nah, selanjutnya sini ada CPM, Critical Path Method. Sini adalah diagram CPM Path Method ya. Sini saya akan menjelaskan ya. Di sini tuh ada dari ini nih, untuk kalau kalian lihat ya, sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tuh itu disebutkan not. Oke. Nah, tuh di sini tuh ada nilai nih guys, ada 0, 0. Nah, itu tuh nilai awal permulaan sebuah proyek sebelum dilakukan. Nah, dan sini nih dari not 1 ke not 2 itu ada A. A itu apa sih? A itu tuh kalau kita lihat tuh di Microsoft Project tuh ini menentukan dan menyusun tim proyek A. Nah, 2 itu apa sih guys? Nah, 2 itu tuh hari. Nah, sini dilakukan selama 2 hari ya. Nah, setelah itu ditentukan 2 itu dimasukkan ke dalam note 2 ya. Nah, setelah note 2 baru kita ke note 3. Nah, note 3 tuh sini ada B. B itu apa? Nih, B itu menyiapkan kontrak tim proyek. 2-nya itu dari 2 hari. Nah,
Sebelumnya kan di note 2 itu kan udah nilai 2. Nah, maka di note 3 ini 4. Dari mana? Dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bagus. Nah, selanjutnya di sini di note 4. Di note 4 itu ada C ya, activity C. Sini activity C itu menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Di situ nilainya 2. 2 itu diambil dari 2 hari. 4. Nah, di sini tuh di note 4 ini nilainya 6. Dari mana? Dari note 3 tuh 4 ditambah 2 tuh sama dengan 6. Selanjutnya ke note 5. Note 5 di situ tuh ada activity D ya. Activity D itu dengan nilainya 8. Nah, di situ tuh di note 5 itu 14 dari mana? Dari 8 ditambah 6. Nah, selanjutnya kita ke note 6. Nah, di note 6 ini ada activity E itu nilainya 2. Jadi 14 ditambah 2 itu sama dengan ini kalau lihat 16. Lanjutnya di sini activity F ke bawah ya. Di sini di note 7. Di sini nilainya 14. Nah, F activity F itu nilainya 10. Jadi di note 5 kan 14 tambah 10 tuh sama dengan di note 7 tuh dimasukin nilainya 24. Nah, lanjut nih ke note 8. Di situ ada G itu activity G itu nilainya 21 ditambah berapa? Ini ada 2 nih di antara E sama F. Yang diambil itu nilai terbesarnya itu yang activity F tuh ditambah 21 sama dengan 24 tambah 21 itu sama dengan 45. Nah, terus di sini ada note 9. Nah, note 9 di sini ada activity H. Activity H itu dengan nilai 21 ya. Jadi 45 ditambah 21 itu sama dengan nilainya 66. Nah, dari note 9 ini ke note 10 itu ada activity I itu dengan nilainya itu 1 ya. Jadi 66 ditambah 1 itu sama dengan 67 ya guys. Nah, dari note 10 ke note 11. Di note 11 itu ada activity J itu dengan nilai 30. Jadi 67 nih di note 10 ini 67 ditambah dengan 30 itu sama dengan 97 ya. Kita cek di Microsoft Project-nya benar nggak 97 itu benar saja ya. Selanjutnya kita udah menghitung nilai bawahnya ya. Nah, di sini kan ada 97 ya. Bagaimana di sini tuh di note 10 tuh bisa dapat 97 tuh dikurang 30 ya. Ini jadi 67. Nah, begitu juga dengan note 10, note 9 nih dari mana? 66 dikurang 1 nih ya dari activity. Nih, jadi 66. Dari note 9 di sini ke note 8 tuh bagaimana bisa 45? Jadi 66 dikurang 21 itu sama dengan 45. Terus ini nih dari 45 nih ke note 7 di sini 45 ya dikurang 21. 45 dikurang 21 tuh sama dengan 24 ya. Terus di sini juga ya yang note 6 itu 21 ya. 45 dikurang 21 sama dengan 24. Terus selanjutnya nih ya, di sini 24 nih. 24. Kenapa di sini 14 nih? 24 dikurang 2 tuh sama dengan 22. Sedangkan di sini 24 dikurang 10 14. Itu pengurangannya diambil yang terbesar. Jadi sini makanya kenapa enggak yang atas nih? Makanya ngambil yang bawah karena ini terbesar nih, makanya yang 14. Maka di sini nilainya 14. Nah, terus 14 nih ke note 5 ke note 6 nih. 14 dikurang activity 8 tuh. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Lanjutnya dari activity 4 ke activity 3 nih kan nilainya tuh 6 dikurang berapa? 6 dikurang activity 2 ya. Activity dengan nilai 2, 6 dikurang 2 tuh sama dengan 4. Nah, dari note 3 ke note 2 nih kan nilainya 4 nih. 4 dikurang activity 2. 4 dikurang 2 tuh sama dengan ya 2 ya. 2. Nah, 2 dikurang activity 2 ya udah 0 ya. Oke, itu penjelasan dari diagram CPM-nya. Selanjutnya kita
akan berlari ke Microsoft Project ya guys. Aduh, anak-anak ya. Nah, di sini adalah tabel projectnya ya, Microsoft Project. Sini saya akan menjelaskannya ya. Sini ada task sheet ya, task sheet. Oke, kita akan menjelaskan. Di sini ada di sini ada activity menentukan dan menyusun tim proyek, dilakukan selama 2 hari oleh manajer proyek. Nah, selanjutnya di sini ada activity menyiapkan kontrak tim proyek, dilakukan selama 2 hari oleh manajer proyek. Nah, sebelum melakukan activity ini harus melakukan activity ini dulu ya, menentukan dan menyusun tim proyek. Jadi sebelum menyiapkan kontrak tim, kita harus menentukan dan menyusun tim proyek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada activity, aduh nggak kelihatan. Nah, ya Allah. Nah, menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Nah, ini tuh dilakukan selama 2 hari oleh manajer proyek. Nah, sebelum menyiapkan jadwal dan batasan proyek, harus menyiapkan kontrak tim proyek terlebih dahulu ya, guys. Nah, terusnya di sini ada activity menganalisis sistem informasi sekolah ya, dilakukan selama 8 hari oleh analis ya. Ini sebelum melakukannya ya, sebelum melakukan aktivitas menganalisis sistem informasi sekolah ini harus melakukan ini activity menyiapkan jadwal dan batasan proyek ya sebelum melakukannya. Nah, selanjutnya sini ada activity mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi serta menawarkan solusi terhadap masalah. Itu tuh dilakukan selama 3 hari ya oleh programmer dan perlu ya, nggak kelihatan. Nah, programmer dan analis. Sebelum melakukan activity ini harus melakukan activity sebelumnya, yaitu menganalisis sistem informasi sekolah ya guys. Nah, selanjutnya tuh di sini ada activity memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. Ya. Selesaikan dilakukan tuh prosesnya selama 3 hari ya oleh analis. Jadi, sebelum melakukan activity ini harus melakukan analisis sistem informasi sekolah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada activity itu melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen, mengeluarkan dan masukkan yang ada di sini tuh dilakukan selama 2 hari oleh analis ya. Sebelum melakukan itu terlebih dahulu kita harus melakukan mengidentifikasi masalah dan mengedukasi sama ini memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya sini ada mempelajari mempelajari semua dokumen terkait, itu dilakukan selama 7 hari ya oleh analis. Jadi sebelum melakukan activity ini harus melakukan observasi terlebih dahulu. Terus di sini ada mewawancara karyawan bagian SDM dan karyawan yang bekerja di sekolah terkait penyediaan informasi karyawan pada sistem yang sedang berjalan itu dilakukan selama 2 hari oleh tim analis. Sebelum melakukan activity itu harus melakukan mempelajari semua dokumen yang terkait. Nah, selanjutnya di sini ada activity menentukan tools yang akan digunakan, itu dilakukan tuh selama 2 hari prosesnya ya oleh analis, desainer, dan programmer. Jadi sebelum melakukan activity itu harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kita di sini ada proses desain dan implementasi. Ya, activity ini dalam merancang basis data, proses dan desain sistem informasi, membuat codingan, develop dengan testing. Itu dilakukan selama 10 hari ya, 10 hari ya oleh tim desainer. Sebelumnya itu, sebelum melakukan activity ini harus melakukan ini analisis ke sistem informasi sekolah. Selanjutnya di sini ada membuat codingan, develop dan testing, dilakukan tuh selama 21 hari ya.
oleh tim programmer. Sebelum melakukan itu terlebih dahulu tuh kita melakukan aktivitas sebelumnya. Selanjutnya di sini ada mengontrol jalan pembuatan sistem informasi, dilakukan tuh selama 31 hari oleh tim penguji dan kontrol kualitas ya. Sebelumnya mengerjakan aktivitas ini harus mengerjakan proyek yang aktivitas sebelumnya. Terlanjutnya di sini ada mengontrol sistem informasi, dilakukan tuh selama 21 hari oleh tim penguji dan kontrol kualitas. Sebelum melakukan aktivitas ini harus melakukan aktivitas sebelumnya ya. Oke, so sini ada hosting server dan maintenance ya. Terus sini tuh ada hosting server dan domain itu dilakukan tuh selama 1 hari ya, dilakukan oleh tim programmer dan sumber daya nih, itu tuh domain ya. Terus selanjutnya tuh sini ada maintenance ya, dilakukan tuh selama 30 hari guys ya. 30 hari dilakukan oleh manajer proyek dan analis ya, oleh analis. Nah, oke, itu adalah penjelasan dari text sheet-nya. Selanjutnya kita ke sumber daya ya, ada sumber daya. Di sini ada manajer proyek sebagai work, ada analisis sebagai work, programmer work, designer work, penguji dan kontrol kualitas itu work. Di sini tuh ada itu tuh sebagai sumber daya manusia dan domain material komputer 1, 2, 3, internet institut sebagai sumber daya. Jadi semua ini ada sumber daya manusia. Selanjutnya sini ada inisial. Di sini ada M, A, P, D, itu sebagai inisial ya. Terus sini ada max unit 100%. Nah, berarti sini tuh manajer proyeknya digunakan satu orang manajer proyek. Soalnya sini ada unit 100%. Nah, selanjutnya di sini ada biaya. Nah, di sini tuh SD rate itu tuh biaya. Jadi di sini tuh manajer proyek biaya per harinya. Di sini tuh manajer proyek dapat biaya per hari itu 25.000 ya. Nah, analis itu 20.000 di sini tuh ya. Data ini programmer dapat 20.000 per hari, desainer 45.000 per hari, dan penguji dan kontrol kualitas itu dapat 10.000 per hari di sini. Nah, untuk sumber dayanya di sini tuh ada domain tuh 5 juta, komputer 1 sampai 3 tuh ada 2 juta, 3 juta dan 4 juta. Terus sini tuh ada biaya internet ya, biaya sumber daya internet tuh 400. Terus ada listrik tuh 300. Selanjutnya sini ada overhead itu tuh uang lembur, biaya lembur ya. Di sini tuh manajer proyek tuh uang lemburnya tuh 12.000 per hari ya kalau dia lembur. Analis itu 8.000, programmer itu 11.000, desainer itu 3.000 ya biaya lemburnya. Penguji dan kontrol kualitas tuh 1.000, oke. Nah, di sini terus kita ke accrued. Nah, ini ada prorate. Prorate itu berarti prorate itu dia itu dibayar saat proyek dikerjakan. Dan untuk start itu dia dibayar tuh pada awal proyeknya dan end itu di akhir. Nah, selanjutnya di sini ada giant chartnya ya. Ini giant chartnya ya, diagramnya nih, diagram giant chartnya. Nah, oke. Kemudian sini akan menunjukkan RAB. RAB itu adalah rancangan anggaran biaya. Di sini kalau melihatnya kita ke project information, terus kita ke statistik. Nah, ini dia RAB-nya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau terangkan tentang proyek yang saya buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan tentang proyek saya ini bermanfaat untuk semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.